Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah menyinggung tentang ikhlas. Karena amalan hati adalah amalan yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, inna fil jasadi mudghah. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasadnya, tubuhnya. Apabila segumpal daging tersebut buruk, rusak, sakit, maka rusak pula, sakit pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Dan ikhlas ini amal apapun, aktivitas apapun menjadi penentu. Kita bertetangga butuh ikhlas. Nek tidak ikhlas, ya kita akan susah untuk akur, gitu kan. Berumah tangga juga butuh ikhlas. Ini ketika membahas pernikahan, menikah itu belum cukup modalnya cinta. Yang paling penting adalah ikhlas. Apalagi yang secara khusus berkaitan dengan ibadah, misalnya sholat, haji, puasa dan sebagainya. Secara umum apapun aktivitas ibadah kita butuh keikhlasan. Nah, sebetulnya aktivitas kita setiap hari 24 jam itu dihitung ibadah. Ya, karena ibadah adalah segala hal yang terkumpul di dalamnya, ya, sesuatu yang mendatangkan ridho Allah dan cinta Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Maka agar kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia, nih kata orang Prambanan, tidak muspro, butuh keikhlasan. Dan orang ketika ikhlasnya bagus, dia naik level. Yang tadinya ibadahnya sia-sia, naik jadi berkualitas. Maka dari itu perlu meningkatkan keikhlasan dalam setiap niat. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah SWT, 24 jam semuanya bernilai ibadah. Di awal kemarin dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu lebih baik daripada ahli ibadah yang beribadah 60 tahun. Nah, orang berilmu masuk kamar mandi saja ibadah, tidur saja ibadah, karena mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam beraktivitas. Sehingga orang berilmu itu 24 jamnya ibadah, Masya Allah. Maka keikhlasan ini menentukan, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ikhlas, ya, maka dia akan betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelum dijelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang ikhlas. Di dalam ayat lain, faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan soleh. Ya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal amalan soleh, maka beramalah dengan amal yang soleh, yang benar. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah, ya, dalam beribadah. Jadi ada dua hal di sini, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keikhlasan itu menjadi modal seorang nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa amal yang saleh yang dimaksud adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. 23 tahun Rasulullah berdakwah Mekah Madinah, ya, mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan nyawanya terancam untuk menyampaikan risalah kenabian, mengajarkan tata cara manusia dalam beribadah,
mengajarkan manusia tata cara berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Rasulullah SAW tidak sekedar mengajarkan untuk beribadah kepada Allah saja, tetapi Rasulullah juga mengajarkan bagaimana umatnya untuk bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Makanya ketika ada ayat yang menjelaskan tentang perintah beribadah, pasti diikuti dengan berbuat baik dengan manusia.